Beda-beda. Ini putih. Apa ini yang putih? Banyak Ini yang jagung pulut, Pak. Pulut, jagung pulut. Lah kalau ini jagung brondong. brondong. Iya, jadi bisa Loh, Pak brondong ya bener. Dengan adanya Almira 99 itu sebenarnya masyarakat terselamatkan dari investasi bodong yang berseliweran di tengah-tengah masyarakat. Seandainya masyarakat yang ikut investasi bodong itu semua di Almira 99 tentu akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, kalau kemarin saya sempat mendalami terkait dengan sajian garam ya, rumah garam dengan Pak Mahfud, hari ini saya akan mencoba untuk mendalami tentang masalah penelitian tentang jagung yang dikomandani oleh Bapak Amseri. Dan ini bagian tak terpisah dari bagaimana pengabdian UTM terhadap masyarakat Madura. Dan mungkin tidak banyak yang paham dan mengerti sehingga ilmu ini masih belum maksimal dimanfaatkan masyarakat, meskipun ada sebagian yang sudah diuji cobakan oleh Pak Amseri. Assalamualaikum Pak Amseri. Pak Amseri, biar lebih afdol Pak Amseri perkenalkan kepada publik. Kalau saya mengenalkan sendiri kan tidak afdol, Pak. Silakan Pak Amseri. Terima kasih para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya memperkenalkan, saya Ahmad Amseri ya. Saya sebenarnya kelahiran Pamekasan, cuman diajak orang tua itu pindah kerja, hijrah, pindah kerja ke Lumajang. Dan pada saat itu catatan sipil itu enggak sehebat sekarang. Seperti sekarang. Itu dirubah semua, tanggal lahir ya, termasuk nama, Pak. Nama saya itu dulunya Solehan. Solehan karena sering sakit-sakitan, kembali lagi ke Madura diganti Ahmad Amseri. Berarti NU itu. Iya. Iya, Pak. Kalau percaya begitu iya. Tapi akhirnya sembuh juga gitu. Ya. Saya ke Amseri. Saya alhamdulillah ya mulai mengabdi di UTM tahun 2006. Jadi 2006. Sudah sekitar 16 tahun Pak di sini. Kemudian S1 S2 saya di Brawijaya, S3 di Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada, UGM. Jadi sedikit di kampus, bukan kampus kaleng-kaleng. Mengabdi ke sini, mengembangkan ilmu yang dapat di sana di sini dan di UTM, dan sekarang kita akan dalami perbincangan terkait masalah apa yang sudah ditemukan oleh Pak Amseri. Pak Amseri, sebetulnya penelitian terkait dengan urusan perjagungan ya, perjagungan ini Pak Amseri kalau masuk 2006 sejak tahun berapa dimulai? Dulu saya cerita dulu Pak ya. Dulu saya di tahun 97 itu sampai 2007 itu menggeluti tembakau Pak. Jadi tembakau kemudian ada regulasi yang tahun 2003 insya Allah itu bahwa tembakau yang atau rokok yang diproduksi oleh pabrik itu harus 70% putihan, itu berdampak pada petani-petani mengalami kerugian karena tembakau kita ini di Madura ini adalah tembakau rajangan yang nikotinnya itu tinggi, sehingga akhirnya kami diarahkan oleh sesepuh-sepuh saya untuk ke jagung. Jadi 2007 sampai sekarang saya kembali ke jagung. Tapi hasil penelitian tentang masalah urusan pertembakauan masih ada. Saya punya bukunya Pak. Tapi tidak marketable ya? Enggak, belum. Hasilnya. Saya sebenarnya sudah pada saat itu sudah menemukan varietas yang cocok dikembangkan di agroklimat sawah Pak. Karena sawah itu kualitasnya kan rendah itu waktu itu. Tapi intinya itu tidak menjadi fokus. Enggak menjadi fokus. Sudah tidak menjadi fokusnya Pak Amseri ya. Tapi lebih fokus ke urusan jagung. Jagung sekarang. Lanjut Pak Amseri, dimulai setelah itu. Jadi 2007 itu pada saat itu saya sudah mulai paham bahwa jagung ini menjadi makanan pokoknya Pak, dan potensinya luar biasa. Kita punya 300.000 hektar itu kurang lebih Semadura itu yang paling banyak kan sebenarnya di Sumeneb itu 130.000 hektar. Nah artinya tetapi produksinya sangat rendah sekali, cuma 2,1 ton Pak per hektar. Jadi kalau dibandingkan dengan daerah-daerah di Pulau Madura itu yang potensinya kecil itu jauh, di Pulau luar Madura itu sampai 5,5. Sehingga ini menjadi tantangan bagi UTM gimana cara meningkatkan potensi yang ada. Sehingga pada saat itu saya tahun 2007 itu mulai mengeksplorasi jagung-jagung yang ada di 4 kabupaten. Kenapa kok harus eksplorasi? Karena saya tahu bahwa lokal-lokal Madura ini punya potensi. Dan beda-beda ya Pak? Beda-beda. Ada benihnya beda-beda. Ada 16
kultivar itu yang saya sampai ke Kangean Pak kita itu waktu itu eksplorasinya. Ada 16 itu kita kembangkan. Nah, permasalahannya ketika saya uji ternyata produksinya memang rendah. Paling tinggi itu yang ditampin. Dari 16 jenis benih. Iya. Itu cuma 3 ton itu kalau dibudidayakan secara maksimal. Tapi rata-rata teman-teman petani yang ada di Madura kan kalau mupuk kan dengan doa Pak, jadi tinggal seperti itu sehingga tambah turun, tambah drop. Nah sehingga tidak mungkin kita dengan hanya menggunakan jagung Madura ini kita akan bersaing dengan di luar Madura ya. Sehingga kita mencoba untuk mengawin-ngawinkan itu Pak. Oh itu jadi hari ini yang menjadi fokus penelitian dari Pak Amsari ini tentang masalah jagung, anggap ini namanya jagung UTM ya, jagung UTM. Ini hasil uji coba dari pengawinan bibit jagung yang 16 tadi. Iya, 16 terus kita kolaborasi dengan Balet Sereal yang ada di Maros di Sulawesi. Itu sudah ada penggabungan ya, itu kita karena Balet Sereal kan plasma nutfah jagung kan lengkap Pak, seluruh dunia ada di situ. Pak Amsari, dengan jagung Madura yang 16 jenis dan macam ini sekarang sudah dielaborasi semuanya, itu dikasih nama apa biar gampang kita bicaranya selanjutnya? Dikasih nama apa itu? Madura Pak. Jagung Madura. Ya, Madura 1, 2, 3. Karena gini, mindsetnya petani itu jagung yang masuk di luar dari Pulau Madura itu jagung Jawa Pak. Betul. Sehingga tidak mau nanam karena apa umurnya panjang dan segala macam. Sehingga mengelar jagung ini besar atau raja, mungkin jagung makanya saya namakan Madura Pak. Jagung Madura. Nah, tapi yang sudah besar gitu. Gitu pemirsa. Ternyata ilmuwan itu begitu. Jadi semua aspek itu dijadikan pertimbangan, termasuk memberikan nama karena itu juga terkait dengan urusan keyakinan dan juga kebudayaan yang melekat dalam pikiran publik Madura karena enggan untuk memakai produk luar gitu ya. Maka dikerjakan Madura. Meskipun itu memang aslinya banyak yang mengambil dari bibit-bibit jagung Madura kan. Dielaborasi ya, dikawin-kawinkan gitu Pak. Ada berapa jenis sebetulnya sudah ditemukan? Yang sudah kandidat banyak Pak, tapi kita masih susun itu untuk pelepasan. Jadi untuk yang sudah sempurna Pak Amsari, yang sudah sempurna. Ya, ada yang Madura 3 dan sudah mulai yang kolaborasi dengan ada 3, 4, 5 jenis. Kalau yang sudah kandidat ada 4 Pak sudah. 4 kandidat ya. 4 kandidat ini segera kita lepas. Yang sudah lepas? Yang sudah kolaborasi ada 2. Okay. Ini saya fokus ke yang 2 sebelum kita lihat pemirsa ke labnya ke yang lain cara penelitiannya. Yang 2 ini kalau dibandingkan dengan kualitas jagung yang 16 gitu ya, atau hasil penelitian dari Mas Amsari terkait dengan urusan produksinya dan juga harga dan kualitasnya, bagaimana sebetulnya? Kenapa orang Madura harus beralih ke jagung Madura, Madura yang dikreat Mas Amsari? Jadi gini, sebenarnya kita mau merakit atau menciptakan varietas itu harus sesuai dengan keinginan masyarakat dan kondisi agroklimat. Keinginan masyarakat itu kalau bisa orang Madura itu umurnya pendek Pak, harus umur pendek. Kalau bisa sekarang tanam besok panen. Tapi kalau sudah umurnya panjang nggak mungkin, karena apa? Curah hujan kita cuma 5 bulan. Ya betul. Ini kuantitas anunya akan berkurang ya. Kalau panjang. Kemudian yang kedua, petani Madura itu tidak mampu beli harga benih itu yang mahal-mahal. Tidak mampu Pak. Yang ketiga apa? Petani Madura ini kalau bisa itu kan subsisten ya. Jadi dimakan sendiri kalau bisa ada yang dijual ada yang. Jadi kalau jagung ini itu kemudian meskipun produksinya tinggi tetapi tidak bisa tahan simpan itu tidak akan digunakan. Ya betul. Karena makanan pokoknya memang jagung meskipun sekarang tidak mau dikatakan makanan jagung. Kemudian yang keempat adalah memang petani Madura ini rata-rata saprodi membeli saprodi sarana produksi pertanian pupuk dan segala macam itu masih Pak. Masih tradisional masih belum. Sehingga yang kita rakit ini adalah umurnya pendek dan harganya murah. Umurnya pendek. Kalau ini untuk menjelaskan sedikit membantu umur menjelaskan. Karena kalau orang Madura khususnya saya gitu ya dan komunitas saya di Serapi Timur, di samping dimakan saja memang menyimpan untuk nibini. Nyamannya itu nibini, benih disimpan untuk diternak waktu musim lagi. Itu nibini. Lah, yang yang Pak Amsari ingin katakan tadi itu pemirsa, itu salah satu bagian dari kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Madura yang selama ini dijalani Mas Amsari. Umurnya berapa untuk 85 Pak. 85 hari. Jadi 3 bulan ya Mas ya. Tidak sampai 3 bulan. 85 hari itu sudah bisa dipanen. Bisa dipanen.
itu urusan masalah umur. Iya. Kayaknya kalau masalah ini masuk dong ke masyarakat Madura ya. Masuk Pak. Terus masalah kualitas. Kualitas sekitar coba kalau di seleb itu Pak ya dijadikan beras jagung itu sampai 70%. 7%. Iya 70%. Kalau jagung besar yang lain itu enggak sampai Pak. Jadi kalau itu kan per hektar, kalau ada nggak Pak Amseri pernah melakukan penelitian kalau benih jagung Madura yang sebelumnya per hektarnya berapa sih sebetulnya ton yang dihasilkan? Kalau pakai varietas yang ini berapa ton? Kalau rata-rata kalau jagung luar Pak ya mungkin karena adaptasinya masih kurang ya itu sekitar 5 ton per hektar. Kita sudah panen raya itu 3 kali Pak dengan BI dengan Bank Indonesia itu sudah 6 sampai 7 ton sekarang. Kita sekarang tahun ini ditarget oleh BI 7 ton. Jadi nilai plusnya 1-2 ton ya. Dari tonase produksi jagung. Dari dibandingkan varietas yang jagung Madura dengan jagung Maduranya UTM gitu ya. Itu tonase. Kualitas itu disimpan lama enggak masalah. Enggak masalah. Iya, kalau yang lain itu kan sudah bini bisa juga. Bisa juga ya. Nanti kita akan kalau ke bini kan harus Pak ada penangkar. Kita punya penangkar Pak sebenarnya. Sehingga kualitasnya itu tetap berlanjut bagus. Ya. Itu bisa ada dua. Kenapa orang Madura harus mulai belajar beralih ke varietas yang di-create oleh Pak Amseri ini. Itu dua. Ada lagi yang keunggulan dari benih yang sebelumnya? Ini gimana? Murah Pak, murah. Kita jualnya itu kalau di tingkat petani 28 ribu per kilo. Oh 28.000 per kilo. Iya, kalau yang lain kan apa benih ini? Benih. Oh benih. Benih Pak. Kalau yang lain ada yang 100, nggak mampu gitu, petani. gitu. Untuk harga jual sama, kalau konsumsi sama Pak, semuanya sama. Jadi memang harga perbedaan jagung Madura yang 16 jenis itu dengan jagung ini kira-kira sama ini juga. kan arahnya ke feed dan food ya, jadi untuk pakan ternak dan pakan manusia ini, jadi sama. Jadi permintaannya rata-rata ada. Jadi menangnya di tonase tadi. Di tonase itu. Oke. Pak Samri, biar publik juga tidak hanya sekedar dihidangkan dengan urusan penjelasan. Kita lihat dulu gimana caranya Pak Amseri meneliti semuanya itu ya. Monggo. Gimana saya harus melihat Pak Jadi? Monggo sini dulu Pak, nanti kita ke sana Pemirsa kita ikut. Ini cara kerja Pak Amseri kesehariannya dalam mengembangkan varietas jagung. Jadi ini lab bioteknologi Pak ya. Jadi kita ini mengukur DNA. Kebetulan ini sahabat saya dari Universitas Islam Madura. Oh iya. Lagi studi di UGM. Di UGM, kemudian penelitiannya enggak di UGM. Penelitiannya di sini. Ternyata di sini lengkap alatnya, Pak. Ini mahasiswa. Siapa? Pak Keli. Asli Pamekasan. Madura. Orang Makassar juga ternyata orang Madura. Saya bukan aliman Pak Keli. Kancana Pak Amseri. Jadi ini sedang mengukur apa Pak Amseri? Ini mengukur menguji DNA Pak, variasi DNA. Jadi gen-gen pada tanaman jagung. Kita ukur nanti kita ukur kerabatannya, yang kerabatan jauh itu kita kawinkan sehingga ini beda dengan Madura 1, 2, 3 tadi. Oh beda. Ini makhluk baru lagi kan? Ini baru lagi, ini tetap kita kita tunggu hasilnya Pak Keli meneliti ini nanti menjadi makhluk bagaimana. Bisa nanti kualitasnya lebih luar biasa dan produksinya bisa jadi ini 2 bulan, kalau tadi 3 bulan ya. Mau bisa sehari panen. Itu kan orang Madura. Orang Madura iki. Mekasan bengkelan Pak Keli. Terus cepet Tapi semua itu sekarang sedang dilakukan oleh Pak Keli dan Pak Amseri untuk bagaimana memberikan memenuhi keinginan cepatnya orang Madura. Kalau jagung 3 bulan bisa jadi nanti bisa 2 bulan sudah bisa panen dengan ilmu yang dikembangkan. Pak Keli, ada lagi yang mau ya ini masih ini DNA-nya Pak, DNA kita ukur, nanti kita running, itu alatnya di situ untuk merunning Elvo. Oh ternyata begini pemirsa, ini ilmu, ilmu dan mahal Pak. Singapura ini yang punya ini. Oh yang punya ini. Kita anunya. Sedetail ini ternyata penelitiannya pemirsa. Ini namanya laboratorium. Jadi yang masyarakatnya enak-enaknya saja, ternyata yang kerjanya seperti ini ya. Pak sudah berapa di sini? Berapa bulan di sini Pak?
Saya 3 bulan di sini. Sudah 3 bulan ya. Sudah kan kalau menguji DNA itu kan tidak langsung Jadi. Ya. Harus diulang berapa kali Iya. sampai detail, sampai kelihatan paling bagus yang mana, baru kemudian bisa diukur. Jadi tidak pakai ilmunya orang Madura ya. Gimana? Langsung cepat jadi. Ya cepat jadi sih. Harus sabar dulu, meneliti kan sabar. Kalau orang Madura kan pengen cepat gitu. Ini bisa untuk uji DNA manusia loh Pak. Oh iya. Kalau tidak mengakui anaknya bisa diuji di sini. Oh benar. Bisa. Ada alatnya. Ada alatnya. Ini alatnya di sini. Ini alatnya. Selama ini kan kalau pas COVID itu dengar istilah PCR. Nah, ini juga bisa. tapi salah satu jenis PCR-nya Itu. Di alat. Ini bisa sebenarnya untuk mengukur ini. Ternyata ini ilmu pemirsa. Saya ini baru dengar saya. Ternyata ini juga nanti bisa lebih fokus lagi. Nggih, ada yang lain, nggih. Urusan kesehatan dan yang lain, perdarahan. Ini urusan perjagungan dulu. Nggih. Oke Pak Kli, lama kan di sini nanti Pak Kli sampai selesai nih kan? sampai selesai. Artinya tidak akan pulang dari UTM kalau ini tidak tidak selesai secara sempurna menjadi varietas baru. Iya. Ya Pak Kli. Dia sedang menguji meneliti jagung yang tahan pada tanah garam, salin. Itu kan banyak. Jadi kalau ditanam jagungnya Pak Keli nanti itu insya Allah bagus di lingkungan pesisir. Daerah pesisir. Ya biasanya kalau jagung kan nggak. Kalau saya fokusnya di kering, lahan kering ini yang kan. Jadi lengkap nanti. Jadi nanti ini akan banyak jagung-jagung varietas jagung akan di-create oleh UTM. Karena Pak Keli sudah di sini dan Iya. sebelum ini jadi. Pak Keli ya. Oke, Pak Amseri, ada lagi Pak Amseri? Nah ini contoh-contoh jagungnya. Pak. Oh, ada yang apa? Ini yang dari Kangean Pak. Ini yang jagung pulut ini, pelotan. Nah, jagung pelotan yang putih ini. Jagung pelotan. Kandungan amilumnya. Di Kangean. Kangean. Ini sebenarnya kita punya jagung juga jagung ungu ini sebenarnya D5 ini adanya di mana ini Pak? Di Tampin itu yang sudah mulai punah ini. Tampin ini yang saya dapat. Iya, kandungan antosianinnya tinggi ini. Ini kalau orang Pitemor, orang Namera mungkin belum pernah melihat ini. Ternyata ini ada di Tampin. Di Tampin. Sudah tinggal satu orang yang nanam benih ini. Iya. Ini jagung apa namanya? Bang, ini jagung burung yang jagung kecil-kecil ini. Nah, ini yang kita kembangin ini yang mahal Pak. Yang kalau seperti ini di Serabi Timur banyak. Iya, tapi yang kecil-kecil produksinya tinggi. Saya kepinginnya nanti panjang tapi produksinya tinggi kan karena mahal 8.000 ini per kilo. Ini jenis jagung pemirsa. Iya. Oh bukan kayak gini kan di rumah Den ya? Agak merah. Ini. Nah, ya. Itu usianya cuma 55 hari panen. Cuman produksinya kecil enggak bisa ditingkatkan ya. Oh, kalau yang ini itu 70-an. 70 hari. Nggih, 70 hari. Ini dari mana nih Pak Amseri? Ini dari Dukuh Sumeneb. Oh, Dukuh. Ini semua ada jenis-jenis jagung Madura. Iya, ada di koleksi saya di Pak di sana, Pak. Ini yang Tampin itu. Ini Tampin juga. Iya. Ini sudah selfing dikawinkan dengan dirinya, Pak. Ini juga beda-beda semua. Iya, beda itu Pamekasan. Dasar ilmuwan semuanya di benar ini. Kalau kita nggak tahu kan enggak. Semuanya dicampur. Ini pemirsa. Ini jagung mana? Tadi? Ini yang Pamekasan itu. Pamekasan. Yang Bangkalan ini. Yang Sampang nggak ada, Pak? Sampang ada di koleksi saya, Pak. Sampang ada 2 jenis. Yang ini cetek sama Itu juga yang di Hulu Sumeneb itu. Hulu Sumeneb. Iya. Oke. Ini semua jenis jagung pemirsa Iya. yang lengkap di sana, Pak. Kita yang Pak Keli sedang meneliti untuk ngawin-ngawinkan, mengelaborasi nanti menjadi makhluk anyar. Iya. Jadi mudin. Tapi takut bini dulu ini. Ya betul. Bakal makawin Pak. Dan kelebun. Nanti itu apa itu kompatibel apa tidak dan macamnya. Oke, Pak Amseri ke kemana? Moga ke sana. Ini alat elfonya, Pak ya. Ini yang memang mahal, Pak. Kita nyicil ini. Jadi masih nyicil negara. Maksudnya nyicil belinya. Akhirnya sekarang lengkap sudah. Alat apa ini, Pak? Ini untuk ngukur aja ini memvisualisasi DNA-nya. Ini PCR, ini elfonya, Pak. Oh, yang ini tadi katanya Pak. Iya, bisa difungsikan ke. Iya. Itu elfonya ngukur. Jadi mahal ini, Pak. Mahal, Pak. Mahal. Makanya saya nyicil beli ininya dulu itu terus, Pak. Iya. Ini alatnya mahal pemirsa. Jadi bisa ngukur kandungan lemak babi bisa sebenarnya di sini. Ini. Bisa. Ini pemirsa.
ini alat untuk multi jagung, tapi bisa banyak fungsi ya. Oke. Banyak fungsi juga, terserah mau difungsikan kemana. Oke, siap. Ternyata. Ada lagi Pak Amseri? Sudah, nanti kita ke sana aja, Oke, Pak. kita ikuti Pak Amseri pemirsa Kali ya. mengetahui lebih lengkap bagaimana jagung varietas UTM ini di-create oleh para ilmuwan handal. Ternyata orang Madura semua, Pak Keli juga. Pak Keli ya. Oke. Ini pemirsa, ikut Pak Amseri. Assalamualaikum Bu Yusi. Ini ruangan apa namanya Pak Amseri? Ini kultur jaringan Pak sini Pak. Jadi kalau mau dari batang itu, ruang inkubasi, kemudian jagung, batangnya jagung bisa jadi jagung. Yang pakai Pak. Memang saya disuruh di LPPM. Ini pemirsa. Jadi ini jagung hasilnya ya berarti. Jagung apa tadi? Madura berapa ini? 3 itu. Ini Madura 3 pemirsa. Oke. Pak, Cangkeng Madura jagung bukan jagung agung. Cangkeng Madura ini. Tapi ini sudah 6 bulan masalah, enggak kena ini tangkap. sudah 6 bulan. 6 bulan. Sudah kita 6 bulan. Jadi bibit ini kalau bibit. Ini benihnya Pak, yang benih. sudah kita servis ke petani. Ini berapa Pak? 6 Ini benih. Ini lah. Oke. Ini benih yang disediakan oleh UTM, hasil penelitiannya. Oke. Bagi yang mau mencoba, nanti bisa komunikasi dengan saya. Jangan langsung Pak Amseri. Itu foto-foto Pak. Oh, ini di lapangan. Ini Itu masih gede saya itu. Pak Amseri ini masih sedek ini. Sedek. Sekarang sudah tak sedek lah. Ini di mana Ini Pak? Sumenep Pak itu Pak. Di Sumenep ya? Iya. Kita Sumenep nanam 150 hektar waktu itu. Oh iya. Ini tahun berapa Pak Amseri? Itu tahun 2021. Baru 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Ini hasilnya. Iya hasilnya. Hasilnya pemirsa. Terus ini yang panen raya di Sumenep. Nah ini kita punya ini karena tidak bisa ke pabrik perusahaan kan gudangnya di Pamekasan Pak. Kita punya petani penangkar di sana. Pak Amseri kan sudah lama nih berkecimpung di urusan varietas perjagungan ini. Hasil dari varietas UTM Madura 3 ini sudah ada pabrikan-pabrikan yang melirik nggak? Sebenarnya permintaan banyak Pak. Cuman mintanya itu kayak Pokpan itu mintanya satu hari itu 1 minggu itu sampai 100 ton. Nah, sedangkan kepemilikan lahan di kita itu kan sedikit-sedikit petani Madura. Makanya kita sudah di Sumenep itu kemudian di Pamekasan kita membuat kelompok usaha bersama. Jadi tinggal nanti bagaimana dimasyarakatkan, Pak. Iya, jadi kita sudah punya organisasi. Kalau sudah di masyarakat, pasarnya nggak usah bingung. Ternyata untuk memenuhi pasar itu karena keterbatasan dan masih kekurangan. Dan yang melirik benih jagung semacam ini sudah ada ya Pak. Sudah ada. Di samping memang untuk dimakan sendiri. Ini kan beda-beda nih. Ini putih. Apa nih yang putih? Ini yang jagung pulut Pak. Jagung pulut. Lah kalau ini jagung brondong. Brondong. Iya, jadi bisa Pak brondong ya bener. Iya, ini ada di Madura itu di daerah Dugo, itu yang Iya, ini kecil banget. Iya. Ini mirsa. Jadi untuk mungil. Kalau ini kan mogodok. Mogodok. Iya. Ini jenis mogodok mirsa. Ini kan masih asli jenis jagung Madura kan? Iya, ini masih belum kita kawin-kawinkan. Ini namanya parensit, Pak. Parensit? Iya, jadi benih tetua namanya. Ini kok putih jagungnya, pemirsa? Jagung apa ini? Plotan, itu jagung. Jagung plotan. Ini rasanya kayak ketan ini, Pak, karena amilumnya tinggi, amilumnya. Ini bisa nggak plotan ya. Jagung pote, pemirsa. Nah, kayak gini. Ini bukan jagung mode. Ini jagung plotan namanya sih. Ini sudah tua. Sudah tua. Ini adanya cuma di Kangean ini. Di Kangean. Hanya di Kangean. Makanya kita koleksi Pak, takutnya hilang. Kegempur yang tinggi-tinggi hilang. Nah, makanya padahal ini tahan kering semua rata-rata. Rata-rata ya Pak. Oke. Ini buku-buku tentang masalah ini Pak. Monggo nanti dibawa satu-satu Pak. Jenengan. Oh, ini satu-satu. Iya, jenengan bawa ini satu. Monggo.
Katanya mau nanam. Oh ya. Iya katanya coba. Gratisan. Jadi kasih. Kita coba nanti. Katanya mau nanam. Iya. Kita mau nanti ini. Iya. Ini SARS 01. Oke. Ini sudah diproduksi besar-besaran belum? Kita sudah produksi 10 ton, 10 ton, 10 ton lebih. Jadi setiap tahun ada 10 sampai 20 ton per Ya, macam. ya. Nah, Nah, ini- mampu Pak karena kita tenaganya yang tidak mampu. Itu untuk pakan ternak biasanya. Tapi kalau urusan itu nanti bisa dikoordinasikan Iya. dengan Pak Nah, itu yang paling penting. kalau Kalau kita kan akademisi kan tidak ada uangnya, Pak. Oh gitu ya. Iya. Pak Amsari, kita sudah bicara sini sedikit ke sini Pak Amsari. Iya. Kemarin itu kan Pak Haji Rawi Ikama dengan Ikamanya kan Oke. kesannya kan ingin membackup semua berapapun yang bisa. Oke. Ditulis cash flow-nya bagaimana, nah, kan gitu kan. Dan agak gimana banyak netizen yang nyinyir dengan model gaya semacam itu. Pak Amsari merasa tertekan atau merasa enggak. gimana waktu itu? Malah kita harus membutuhkan orang-orang seperti beliau sukses sehingga ingin mengembangkan produk-produk Madura. Ini yang paling penting, Pak. Terkait itu beliau gaya bahasanya memang gaya Madura kan seperti itu. Ya. Saya juga sama, Pak, seperti itu ya. Jadi nanti coba kita diskusikan terkait pengembangan jagung ini karena memang secara teknis itu ada yang perlu banyak didiskusikan. Oh gitu ya. Tidak langsung tanam dan segala macam. Masih banyak yang Iya, lain-lain masih yang lain-lain yang kita diskusikan. Itu kan akan mau menanggung ya istilahnya apakah istilah menanggung ini pas apa enggak ya, tapi intinya Pak Ikama dengan Pak Abarawi itu kan sebetulnya full support terhadap pengembangan dan pembuktian dari penelitian yang dilakukan oleh UTM khususnya perjagungan kemarin jagung. Nah ini sudah dihitung-hitung enggak untuk kebutuhan dan yang lain sebagainya, bagaimana jagung ini dimasyarakatkan, dimasifkan. Yang jelas 4 tahun ini kita sudah nanam tuh luar biasa banyak, Pak. Totalnya setiap tahun hampir 1000 hektar ya, tapi bermitra dengan petani. Nah, cuman diskusi dengan Ikama dalam hal ini adalah Abarawi itu masih belum ketemu titik temu gitu ya. Apa yang perlu dipersiapkan kan beliau sekali. Ya betul. Saya juga ya harus. Nah ini insya Allah mudah-mudahan ketemu. Kalau cash flow sudah sebenarnya analisa usaha tani sudah kita tunjukkan kepada beliau dan dia sangat support sekali karena tertarik pengusaha kan seperti itu. Ya. Hitung-hitungannya dibandingkan dengan bunga pang, Mas. Mulai pada untungnya kan Iya, Mas. Ya, itu yang pas. Saya apresiasi sekali kepada beliau. Suara bukan urusan masalah ini, tapi karena memang tanda-tanya kalau pengusaha kalau sudah untungnya kan semangatnya besar itu. Tapi Pak Rawi kan bukan masalah ini, tapi ini bagaimana membantu hasil penelitian di mana betul-betul maksimal manfaatnya di masyarakat Madura. Tapi enggak usah Pak Amsari, saran saya jangan dikasih tahu ke Pak Rawi. Saran saya sudah bagaimana nanti keinginan Pak Amsari untuk bagaimana varietas ini berkembang betul dan masih bisa memasyarakatkan itu semua ditulis dan ajuan, insya Allah Pak Rawi tidak akan banyak ini dan itu karena beliau adalah sesepuh di Madura, insya Allah. Yang saya tangkap dari Pak Rawi itu bukan untuk cari untung dalam konteks. Nah, betul. Saya paham untuk mendorong pembangunan Madura. Ada lagi yang mau sudah Pak Amsari? Juga karena yang lain-lainnya ada di Pamekasan, Sumeneb. Oke. Pemirsa, sebelum selesai saya minta ke Pak Amsari untuk memberikan closing statement, harapan dan lainnya terkait dengan urusan perjagungan yang sedang dirintis oleh beliau. Silakan Pak. Jadi terima kasih pemirsa. Jadi sebenarnya inovasi entah itu apapun itu harus segera dihilirisasi atau didiseminasikan ke masyarakat supaya ada dampaknya pada masyarakat. Kadang-kadang hanya cukup pada paten dan segala macam, tetapi tidak bisa dihilirisasikan. Makanya inovasi itu harusnya latar belakangnya adalah kebutuhan masyarakat. Kalau sudah latar belakangnya kebutuhan masyarakat, munculnya inovasi itu pasti akan bermanfaat pada masyarakat. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa kita itu harus membumi, jadi memecahkan permasalahan masyarakat yang ada di Madura itu sudah pas sekali.
Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Amsari. Pemirsa, itu sekelumit tentang masalah bagaimana pengembangan varietas jagung yang dikelola dan juga di-create oleh Pak Amsari dengan timnya, dan banyak sekali timnya di sana. Sekarang sedang banyak memproses banyak varietas jagung baru dan yang masih belum dimasyarakat karena masih dalam tahap penelitian di pengujian di laboratoriumnya, dan mudah-mudahan yang dihasilkan ini akan lebih luar biasa dari yang sudah kita ketahui bersama. Mudah-mudahan Barawi dan ini segera untuk betul-betul direalisasikan waktu diskusi di ruang rektor kemarin, dan mudah-mudahan jagung ini tidak hanya sebagian orang yang merasakan manfaatnya, tapi masyarakat Madura yang kesehariannya penuh dengan perjagungan segera untuk mengetahui, memahami, menyadari tentang masalah bagaimana keunggulan dari jagung yang dikembangkan oleh Pak Amsari. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.